Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sugihati, NIM 1800389 dari PGSD Penjas kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 3, yaitu yang berjudul keracunan dan gigitan binatang. Yang pertama yaitu cara mengatasi keracunan. Cara mengatasi keracunan ini racun itu ada beberapa jenisnya. Ada yang racun mudah tertelan, ada yang racun terhirup, dan ada racun yang mengenai kulit. Nah, di sini keracunan bisa terjadi pada siapa saja atau pada saat orang menelan, menghirup, atau menyentuh zat yang berbahaya bagi tubuh. Gejala keracunan ini mencakup seperti sakit perut, muntah-muntah, diare, kehilangan nafsu makan, sesak napas, kesulitan nelan, kulit memerah, bibir membiru, kejang-kejang, hingga hilang kesadaran. Nah, apabila ada seseorang di sekitar kalian yang mengalami gejala keracunan, diharapkan tenang terlebih dahulu dan segera menghubungi rumah sakit terdekat. Sambil menunggu bantuan yang datang, kalian dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan penyebab keracunan yang dialami. Yang pertama, seperti contohnya keracunan yang tertelan. Pada kasus ini ada pula beberapa cara menanganinya. Yang pertama, minta penderita untuk meludahkan sisa racun yang masih ada di mulutnya. Namun, jangan memaksa juga kepada penderita untuk memuntahkan racun yang sudah tertelan, karena itu bisa jadi berbahaya juga untuk merekanya sendiri. Nah, yang kedua, jika penderita muntah secara tidak sengaja, segera bersihkan mulut dan tenggorokannya. Caranya yaitu balutkan kain bersih ke jari dan tangan kalian. Lalu, gunakan jari Anda untuk membersihkan mulut dan tenggorokannya. Yang ketiga, bila penderita tidak sadarkan diri, cobalah untuk membangunkannya, lalu minta ia untuk meludahkan sisa racun yang masih tersimpan di dalam mulutnya. Nah, yang keempat, sambil menunggu pertolongan medis atau pihak rumah sakit datang, baringkan penderita dengan posisi yang miring ke arah kiri dan berikan bantal atau penyangga pada punggungnya. Nah, lalu tarik dan tekuk kedua tungkai yang berada di atas ke arah depan. Posisi seperti itu disebut dengan posisi pemulihan atau recovery position. Yang kelima, jika korban keracunan sadar, minta ia untuk duduk dan pastikan penderita tetap sadar hingga tim medis datang. Nah, yang terakhir, yang keenam, apabila korban keracunan tidak bernafas, lakukan prosedur CPR atau resusitasi jantung paru jika kalian mengetahui caranya. Nah, yang kedua, ada racun yang mudah terhirup. Untuk kasus ini, racun yang mudah terhirup ada beberapa pertolongannya juga, sama seperti yang mudah tertelan, yaitu yang pertama, apabila penderita menghirup racun dari udara yang tercemar, misalnya gas karbon monoksida, segera bawa ia keluar dari lokasi untuk menghirup udara yang lebih bersih lagi. Yang kedua, jika penderita muntah dalam kondisi berbaring, miringkan kepalanya ke samping untuk mencegah ia tersedak. Yang ketiga, yang terakhir, apabila penderita tidak responsif atau napasnya terhenti atau tidak bernapas sama sekali, lakukan prosedur CPR selagi menunggu bantuan tim medis datang. Nah, yang ketiga, ada racun yang mengenai kulit. Untuk mengatasi racun yang mengenai kulit, ada juga beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, jika kulit terpapar zat beracun, segera lepaskan pakaian yang dikenakan menggunakan sarung tangan. Bersihkan kulit dari racun dan mencucinya menggunakan air. Diusahakan jangan menggunakan sabun, karena dari racun itu kan ada zat-zat kimia lainnya, bisa saja terkontaminasi dengan sabun. Bersihkanlah dengan air mengalir
seperti air keran seperti itu. Nah, yang ketiga, jika kondisi kulit terlihat semakin parah atau mengalami pembengkakan atau melepuh seperti itu, segera cari bantuan medis dari rumah sakit terdekat. Keracunan juga bisa terjadi di mana saja. Maka dari itu, perlu mengetahui cara mengatasi dengan tepat agar penderita keracunan dapat segera ditangani sambil mencari atau menunggu bantuan tim medis. Nah, selain cara-caranya, keracunan juga ada, yaitu yang tertelan. Contohnya keracunan makanan adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya yaitu mual, muntah, atau diare. Gejala keracunan makanan juga dapat terlihat setelah beberapa menit, jam, atau hari setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Kecepatannya tergantung dari jenis makanannya dan penyebabnya. Nah, umumnya keracunan makanan ini bukanlah kondisi yang serius dan dapat disembuhkan dengan sendirinya. Nah, ciri-ciri keracunan makanan yaitu yang pertama, gejalanya muncul akibat sangat bervariasi munculnya, tergantung dari zat yang mengontaminasi makanan yang dikonsumsi. Gejalanya sering muncul yaitu diare, muntah, mual, kram perut, dan sakit kepala. Nah, ada juga penyebab terjadinya keracunan makanan, yaitu makanan yang telah terkontaminasi kuman atau racun, misalnya telur atau seafood yang mentah. Kontaminasi tersebut dapat terjadi saat makanan yang melalui proses awal produksi, seperti saat penanaman hingga pengiriman, atau saat sedang diproses dikonsumsi. Cara mengatasi keracunan makanan yaitu pertolongan pertamanya untuk mencegah dehidrasinya terlebih dahulu dari penderita, yaitu minum air putih sedikit demi sedikit serta menghindari makanan yang merangsang seperti makanan pedas atau yang terlalu manis untuk mencegah muntah. Jangan minum obat anti muntah maupun anti diare tanpa anjuran dari dokter. Efek dari keracunan makanan ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi, dari yang ringan hingga yang lebih serius. Komplikasi yang paling sering terjadi yaitu dehidrasi. Makanya ketika ada orang yang keracunan makanan, cepatlah beli minum sebanyak mungkin walaupun hanya sedikit-sedikit. Nah, sedangkan yang komplikasi yang lebih serius diantaranya adalah sindrom hemolitik uremik. Nah, ada juga pencegahan keracunan makanan seperti yang tadi yang sudah dijelaskan, membuat dan mengkonsumsi makanan yang dengan bersih dan sehat menjadi cara untuk mencegah keracunan makanan yang paling efektif. Selain itu, jenis makanan tertentu juga yang belum dipastikan keamanannya juga sebaiknya dihindari. Materi kedua yaitu ada materi tentang gigitan binatang atau serangan-serangan dari binatang. Nah, yang pertama, yang serangan binatang dari ulat bulu. Ada beberapa cara untuk menanganinya, yaitu melepaskan ulat bulu yang menempel. Nah, saat kalian menemukan ulat bulu yang menempel pada bagian tubuh, segera lepaskan ulat bulu tersebut terlebih dahulu. Namun, jika kalian tidak disarankan melepaskan ulat bulu menggunakan tangan atau bagian tubuh lainnya. Jadi menggunakan daun atau tisu, kertas, atau alat bantu yang lainnya. Yang kedua, menghilangkan rambut halus dari ulat bulu tersebut. Rambut halus ulat bulu yang menempel pada kulit bisa menimbulkan gatal-gatal dan ruam kulit akibat iritasi dan alergi. Oleh karena itu, Anda perlu menghilangkan rambut halus tersebut menggunakan penjepit atau lem isolasi atau duct tape. Sebisa mungkin, angkat seluruh rambut ulat bulu hingga tidak ada yang tersisa di kulit. Yang ketiga, bersihkan bagian tubuh yang terpapar ulat bulu. Setelah menyingkirkan ulat bulu tersebut dan sisa rambut halusnya, segera bersihkan bagian tubuh yang terkena ulat bulu dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian keringkan. Saat membersihkan tubuh, pilihlah sabun yang berbahan kimia lembut agar tidak menyebabkan iritasi pada kulit.
Yang keempat, menggunakan kompres dingin. Kalian bisa memberikan kompres dingin untuk mengatasi keluhan kulit gatal atau perih, bengkak, dan kemerahan akibat terkena ulat bulu. Waktu pemberian kompresnya pun disarankan adalah sekitar 10 menit sampai 15 menit. Yang kelima, menggunakan obat-obatan alergi. Bila rasa gatal akibat terkena ulat bulu mengalami reaksi alergi, segera periksakan kepada dokter agar penanganannya yang tepat dapat dilakukan. Dokter umum biasanya akan meresepkan obat seperti antihistamin untuk gejala alergi yang dialaminya. Nah, hal yang untuk mencegah anafilaksis terkena ulat bulu, yaitu meski sangat jarang terjadi, terkena ulat bulu juga bisa menimbulkan reaksi alergi parah atau anafilaksis. Reaksi alergi ini juga berbahaya dan bahkan bisa mengancam jiwa. Anafilaksis pun bisa menyebabkan tekanan darah dan tubuh penderitanya menurun drastis. Selain itu, alergi ini juga bisa menimbulkan beberapa gejala seperti timbul ruam-ruam, gatal, hingga bengkak pada kulit. Kemudian jantung yang berdetak tidak teratur, mual, muntah, sakit kepala, bibir dan lidah bengkak, sesak napas, dan berbunyi. Nah, perlu kalian ketahui, banyak sekali jenis ulat-ulat yang dari berbahaya hingga yang tidak berbahaya. Seperti ulat bulu ini, itu sangat berbahaya karena tidak dapat dipungkiri juga ketika alerginya kita mengalami alergi parah, itu bisa menyebabkan yang tadi seperti ruam-ruam hingga gatal pada kulit gitu. Ulat bulu pun ada yang mematikan racunnya. Ketika kita pegang sekalipun, itu bisa menyebabkan kematian, seperti ulat yang warnanya mencolok, warnanya biru pekat. Karena hewan kan, jika tidak berbahaya, mereka akan melakukan mimikri atau berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Ada juga cara mengatasi dari serangan ulat bulu tersebut, yaitu dengan menggunakan daun singkong. Cara mengobatinya, biasanya yang terkena ulat bulu, kalau di orang tua zaman dulu menggunakan daun singkong. Dan cara mengobatinya, ambil daun singkong pada yang agak masih muda, kemudian bersihkan daun singkong tersebut, remas-remas hingga keluar air dari daun singkong tersebut, lalu diamkan daun selama 2-3 jam. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.